Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Saat ini kita sedang berada di lokasi penanaman apokat yang dulunya bekas jambu kristal. Ini masih ada tunggul-tunggulnya jambu kristal. Ini rencananya kita akan bongkar habis. Ini apokat yang sudah kita tanam sekitar 2 bulan yang lalu. Ini ada 65 pohon dan kita kombinasikan lahan ini menjadi integratif farming, yaitu menjadi juga sebagai lahan bank pakan. Jadi kita rencanakan untuk membuat farm kecil-kecilan domba, tetapi domba yang unggul, sehingga kita tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk organik. Jadi kita akan bangun farm isi domba beberapa puluh ekor, tetapi kita tahu bahwa biaya pakan domba maupun ternak-ternak lain itu sekitar 60-70 adalah biaya untuk pakan. Oleh sebab itu sebelum farm kita kita masukkan domba-domba, maka kita bangun dulu bank pakan. Ini adalah salah satu lahan yang kita jadikan bank pakan. Jadi di antara apokat itu kita tanam rumput odot. Ini adalah jalur rumput odot, ada 2 baris. Perlu diketahui bahwa rumput odot harus ditanam, tidak boleh dekat dengan tanaman pokok, karena perakarannya yang begitu kuat, yang begitu menyebar, sehingga nanti tanaman pokok akan kalah. Dan di barisan tanaman odot kita juga ada tanam pisang. Ini pisang Ambon. Pisang Ambon yang kita tanam, dan nanti selain buahnya kita bisa ambil batangnya dan sisip dan anakan-anakan yang banyak kita juga akan kurangi, sehingga anakan menjadi satu pohon, dan itu semuanya akan kita olah menjadi makanan ternak, termasuk adalah rumput-rumput liar seperti ini. Rumput liar seperti ini memang kita tidak bersihkan habis, yang kita bersihkan hanya di seputaran tanaman rumput odot. Jadi rumput-rumput liar ini nanti akan kita babat sekalian pada saat kita panen rumput odot. Dan ini alhamdulillah apokatnya sudah tumbuh bagus, walaupun ada beberapa pohon yang tumbuhnya kurang bagus. Ini rumput ini bagus. Ini adalah jenis peluang yang kita datangkan langsung waktu itu, waktu kita berkunjung ke Dusun Peluang, Kecamatan Ambarawa. Ini ada 3 pohon rumput apokat peluang. 1, 2, nah ini apokat peluang. Yang lainnya adalah apokat Miki. Apokat Miki memang kita mayoritas kita budidayakan apokat Miki karena pasarnya sudah jelas dan nilai jualnya relatif tinggi. Dan ini juga ada rumput odot. Kita coba juga rumput odot super. Ini adalah bibit rumput odot super. Kita akan bandingkan dengan rumput odot biasa. Ini rumput odot super yang kita datangkan dari Temanggung. Ini kita lihat akan pertumbuhannya. Jadi ada satu kesalahan pada saat menanam rumput odot super ini. Ini adalah dari ruas tua. Pada saat itu belum musim hujan banjir, jadi kita tanam seluruhnya ke dalam tanah. Tapi begitu 1 minggu setelah ditanam terjadi genangan dan sangat disesalkan, banyak yang mati karena terbenam. Tapi ada beberapa yang tumbuh, salah satunya adalah ini. Kita akan lihat perbandingannya. Jadi benar-benar kita akan buat jenis rumput yang akan digunakan untuk makanan ternak semaksimal mungkin jenisnya. Jadi nanti pinggiran sini ini adalah waring supaya ternak ayam dan lain-lain tidak masuk. Ini juga batas areal. Kita akan tanami singkong karet. Kita tahu singkong karet itu daunnya yang kita ambil proteinnya sangat bagus. Jadi ini kita akan tanam singkong karet dan juga indigo vera. Indigo vera sedang kita semaikan ini. Jadi ini seperti ubi rambat. Ini juga kita akan ambil. Jadi pada saat nanti kita panen rumput odot, maka rumput-rumput liar yang lain
yang memang sengaja tidak kita musnahkan, tidak kita berantas, itu kita akan babat seluruhnya. Jadi nanti areal ini menjadi bersih dan semua rumput-rumput yang kita babat itu kita akan bawa ke kandang, ke farm, dan kita akan chopper menjadi halus dan kita akan simpan menjadi persediaan pakan ternak. Ini kemarin kita sudah tanam singkong karet. Ini bibit singkong karet. Ini singkong lalu yang biasanya di sayur. Ini singkong karet, dan ini juga tanaman maja. Ini biasanya daunnya juga bisa dicacah menjadi pakan ternak. Ini biasanya dipakai untuk pakan kambing. Jadi seperti ini. Jadi pinggirannya kita akan tanam singkong karet ini seperti ini. Jadi ada yang kandungan seratnya tinggi seperti rumput odot, dan ada juga tanaman untuk bahan pakan yang kandungan proteinnya tinggi. Contohnya adalah daun singkong karet, singkong karet, dan terutama indigo vera yang katanya proteinnya bisa mencapai sekitar di atas 25%, di atas 20%. Ini juga tanaman ini juga saat ini tidak kita pangkas. Nanti kita akan pangkas sekalian pada saat kita panen rumput odot ini. Jadi ini ada tanaman nanas. Ini tanaman yang dulu, tapi kita akan rencanakan kita akan kurangi untuk kedepannya. Jadi kita akan konsentrasi di bank pakan. Tapi prinsipnya semua gulma, semua tanaman, apakah rumput dan lain-lain yang bermanfaat untuk ternak, kita akan tetap pelihara dan pada saatnya kita akan panen. Jadi yang ini sudah kita tanam semua rumput singkong karet pinggiran, nanti tinggal menyusul indigo vera. Begitu juga dengan ini, dengan pohon pisang. Ini pohon pisang tidak kita tebang, ini nanti akan kita ambil pada saat mesin chopper sudah datang dan kita akan olah menjadi persediaan makanan. Termasuk ini nanti daun-daun ini, tunggul-tunggul jambu dan tumbuh tunas-tunas, ini nanti kita juga akan ambil untuk bank persediaan makanan, bank pakan. Ini sangat bagus. Ini. Jadi gulma-gulma semua yang ada di sini memang sengaja tidak kita matikan. Jadi menjadi variasi, menjadi mengkumpliti masing-masing gulma, masing-masing tanaman mengandung unsur gizi yang berbeda. Jadi kita mengadopsi dari ternak yang kita gembalakan itu biasanya memakan tidak hanya satu jenis. Ada rumput ini, rumput itu dia makan. Jadi di sini kita buat seperti itu. Seperti ini rumput ini. Ini domba juga saya perhatikan suka dia. Nah ini nanti jadi pada saat kita panen rumput odot, maka kita panen juga yang lainnya. Termasuk tunas-tunas jambu. Ini sangat bagus untuk obat mencret ternak maupun manusia. Ini kita berharap dengan pengembangan, dengan pembuatan bank pakan ini, maka kita tidak kerepotan untuk memelihara ternak yang nanti limbah kandangnya, kotorannya kita kembalikan lagi ke lahan, sehingga akan menjadi satu sirkulasi ya, satu siklus untuk sistem pertanian dan juga peternakan yang menjadi fig farming, pertanian terpadu, dan ini bisa berkembang dengan bagus sehingga kita terjadi penghematan tenaga, terutama penghematan biaya, bisa menekan biaya 60-70%, yaitu biaya pakan. Jadi kita tidak tergantung sekali dengan musim, apalagi pada saat musim hujan kita kesulitan untuk mendapatkan pakan ternak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, dan yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk membangun konten ini. Dan apabila ada masukan-masukan dari saudara, silakan tulis di komentar dan kita akan diskusi untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Kriya Kebun, November 2022.